Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Allah yang kudus dan kekal, Bapa yang ajaib dan penuh kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami kembali akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berikan kami pengetahuan dan hikmat untuk dapat memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 19 ayat 1-6 yang berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, alam semesta ini ada oleh karena karya tangan Tuhan. Betapa menakjubkannya saat Tuhan merenda dunia dan segala isinya ini, seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Maka sungguh mengherankan bila ada orang tidak percaya kepada Tuhan atau meragukan keberadaan Tuhan, pencipta alam semesta. Daud dalam Mazmurnya menuliskan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi orang-orang yang masih menyangkal adanya Tuhan dan tidak mau mengakui bahwa Tuhan itu ada disebut sebagai orang bebal atau bodoh. Setiap kali kita memandang langit yang luas, matahari yang terbit dengan teratur, bulan dan bintang yang menghiasi malam, serta keindahan alam yang begitu teratur, sesungguhnya semuanya sedang menjadi saksi tentang kebesaran Sang Pencipta. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Keteraturan alam semesta menunjukkan bahwa ada pribadi yang maha kuasa yang mengatur semuanya dengan hikmat yang sempurna. Semakin manusia mempelajari alam, seharusnya semakin ia menyadari betapa luar biasanya karya Tuhan. Sayangnya, banyak orang justru mengagumi ciptaan, tetapi melupakan penciptanya. Padahal seluruh alam semesta tidak pernah berhenti bersaksi tentang kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki hati yang penuh kekaguman, rasa syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Karena setiap hari kita hidup di tengah bukti nyata dari kasih, kuasa, dan kebijaksanaan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya ini pasti ada maksud tertentu. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan punya rencana. Ada rencana yang indah di balik segala sesuatu. Karena itu, kita harus percaya
Harus kita akui bahwa pikiran kita sebagai manusia sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau pikiran dan rencana Tuhan seperti yang diungkapkan oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, "Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir." Ada ide yang cemerlang dan luar biasa di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Dan ide itu berasal dari pikiran Tuhan sendiri. Seringkali kita mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kita, terutama ketika kita menghadapi kesulitan, kehilangan, atau jalan yang tampaknya tertutup. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Tuhan selalu punya rencana. Sama seperti Tuhan mengatur seluruh alam semesta dengan begitu sempurna, demikian juga Tuhan mengatur kehidupan setiap anaknya dengan penuh kasih dan hikmat. Meskipun kita belum memahami seluruh rencana Tuhan hari ini, kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Karena itu, jangan mudah kecewa atau kehilangan iman ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Teruslah berjalan bersama Tuhan, tetap setia dalam doa, dan hiduplah menurut firman Tuhan. Sebab pada waktunya kita nanti akan melihat bahwa setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi memiliki maksud yang indah untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebaikan bagi hidup kita. Jadi langit dan bumi mengisahkan betapa agung dan dahsyat pekerjaan tangan Tuhan. Tidak hanya itu, Tuhan juga mengatur perputaran musim dan cuaca. Matahari, bulan dan bintang pun tunduk kepada Tuhan dan mengerjakan tugasnya masing-masing. Jika menyadari akan hal ini, siapakah kita di hadapan Tuhan? Sesungguhnya kita ini nothing, artinya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Namun kita patut berbangga karena Tuhan menciptakan dan menyediakan alam semesta beserta segala isinya ini untuk kita, supaya kita berkarya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas kebesaran dan kemuliaan-Mu yang nyata melalui seluruh ciptaan-Mu, langit, bumi, dan segala isinya menjadi bukti bahwa Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, penuh hikmat dan layak menerima segala pujian dan hormat. Terima kasih Tuhan buat segala ciptaan-Mu. Kami yakin dan percaya segala sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang membimbing, mengajar kami. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini.
yang saat ini ya Bapa sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan segala sakit penyakit yang umat-umat-Mu alami. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu Tuhan. Berkati perekonomian umat-umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.